Kalau kamu pakai OVO UCAT seperti ini dan belinya di Eraspace itu bisa 0% selama 24 bulan, tidak ada biaya admin, artinya nggak ada biaya tambahan. Jadi jangan khawatir, nggak ada admin apapun. Jadi benar-benar harga HP dibagi 24, itulah cicilan kamu. Halo, selamat datang kembali di channel Bapak Tutorial. Di video kali ini kita bakal bahas atau ngobrol santai terkait dengan kartu kredit Bank BRI. Di depan layar kaca kalian ada kartu kredit BRI Tokopedia, ada BRI OVO UCAT, dan BRI Nextcard. Ini adalah ngobrol santai series yang ke-35. Jadi kalau kalian penasaran terkait seri-seri sebelumnya, kalian bisa tonton di video-video saya sebelumnya, tentunya di channel ini. Nah, dari video kali ini, kalau dari judulnya itu ngobrol santai. Jadi kita akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber. Jadi kira-kira apa sih yang jadi kebingungan kalian? Kita akan bahas satu persatu di sini. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Pertanyaan pertama datang dari Kak Buna. Kak Buna naik gini, cara naik limit sekarang gimana bang? Oke, jadi gini Kak Buna, untuk cara naik limit sampai sekarang masih sama. Untuk ketiga kartu kredit ini kamu bisa pakai aplikasi BRI Credit Card Mobile. Jadi di aplikasi itu nanti kamu bisa melakukan request kenaikan limit atau permintaan kenaikan limit. Ya namanya juga request atau permintaan, bisa di ACC dan bisa tidak. Jadi kamu bisa coba dulu antara ACC atau enggak, itu tergantung dari pihak bank. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu datang dari Kak Kosi. Nah, Kak Kosi naik gini. Beli apa-apa pakai CC tuh enaknya uangnya bisa diputerin. Betul banget. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalau punya kartu kredit itu keuntungannya kita bisa beli barang dulu, apalagi barang itu ada program cicilan 0%. Nah, uang yang dipakai buat beli barang itu bisa kalian puterin lah untuk investasi kah, untuk obligasi atau deposito. Ya walaupun memang bunganya nggak gede-gede banget, at least ada keuntungan yang bisa kalian raup dari perputaran uang tersebut. Sebagai contoh, kalian beli iPhone 16 Pro Max harga 22 juta, kalian bayar cash hari itu juga, sama kalian cicil selama 2 tahun, itu harganya sama. Nah kalau kalian cicil, nah uangnya itu bisa kalian masukin ke deposito. Nah di deposito nanti bisa dapat bunga, atau mungkin kalau masukin reksadana kayak gitu, nanti dapat bunga juga gitu. Oke, betul banget pernyataan dari Kak Kosi ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Kak Adin, Kak Yana lah, Kak Yana. Kak Yana yang gini, mau tanya, posisi saya sekarang kartu kredit OVO UCAT sedang dikirim. Nanti apakah dari pihak kurir ada hubungin kita apa enggak ya mas? Jawabannya biasanya sih enggak. Selama alamatmu itu bisa dicari dan bisa ditemukan dengan gampang, kurir itu nggak akan ngubungin. Nah, kecuali ternyata pada saat pengiriman itu kurir mengalami kesusahan nemuin alamatmu nih. Nah, itu bisa jadi kamu dihubungin. Biasanya sih nggak, kalau alamat kamu memang gampang dicari gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Keempat datang dari Kak Haikal. Kak Haikal lagi gini, Bang mau tanya, pengajuan Tokopedia Card saya ditolak, tapi Tokopedia Card saya datang ke rumah. Saya bingung cara aktivasi dan cara menggunakannya bang. Karena Tokopedia Tokped status saya ditolak, tolong dibantu dijawab ya bang. Oke, jadi mungkin Kak Haikal ini udah ngajuin kartu kredit Tokopedia Card dan ditolak, tapi tiba-tiba kartu itu datang ke rumah. Emang bisa seperti itu? Bisa banget. Jadi beberapa kali tuh banyak subscriber yang ternyata tuh udah ditolak pengajuannya Tokopedia, OVO atau Nextcard, tapi tiba-tiba kartu datang. Setelah dicek ternyata ada namanya evaluasi ulang atau kontes ulang. Nah, pada saat kontes ulang itu data-data dari Kak Haikal ini ternyata memenuhi syarat untuk menerima kartu kredit, makanya dikirimin lagi. Nah, kalau kamu kebingungan cara aktivasinya, itu gampang banget. Jadi di amplop pas kamu menerima kartu kredit itu kamu buka aja. Di dalam itu udah ada panduannya cara aktivasi, terus ada panduan cara buat PIN. Jadi tinggal ikutin aja langkah-langkah ada di situ. Aktivasi itu caranya banyak, paling simpel, paling gampang itu lewat SMS gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima itu datang dari Kak Bashi. Nah,
Kak Basina gini, Pak, sepertinya pertanyaan saya ini belum pernah atau banyak yang alami. Jadi begini, sebelumnya saya bertransaksi 8 juta, lalu saya ubah ke cicilan 3 bulan. Tapi bulan depannya kok malah muncul full payment 8 juta tersebut tanpa berubah jadi cicilan 3 bulan. Akhirnya saya bayarlah 8 juta. Setelah saya bayar, bulan depannya lagi muncul statement cicilan yang 8 juta. Tadi muncul untuk 3 bulan nama toko transaksi 0003. Akhirnya saya bayar cicilan pertama di bulan itu. Jadi 0103. Berarti ketika saya bayar semua tagihan, limit saya yang 60 jadi berlebih dong, dan jadi 68 juta atau berlebih bayar jadi minus 8 juta. Coba bantu jawab, Pak. Oke. Jadi ini ceritanya dari Kak Basir ini melakukan transaksi sebesar 8 juta, terus diubah menjadi cicilan 3 bulan. Ternyata pada saat tagihan keluar, itu tagihannya penuh. Dalam arti penuh 8 juta. Tidak berubah jadi cicilan. Akhirnya dibayarlah semua itu dari Kak Basir. Kak Basir bayar, set. Nah, udah bayar nih. Limitnya nggak baca 60 juta. Dipakai 8 juta kan berarti sisanya 52. Nah, begitu 52 tagihannya penuh. Penuh 8 juta, dibayar semua itu 8 juta. Berarti limit sekarang 60 juta. Nah, berikutnya, di bulan berikutnya ternyata tagihannya muncul cicilan. Cicilan muncul 1/3. Artinya cicilan pertama per 3. Itu ada tuh tagihannya. Cuma kamu akan dapat tambahan limit sebesar 8 juta juga. Jadi ketika transaksi 8 juta itu berhasil diubah menjadi cicilan, nanti kamu akan ada plus 8 juta gitu sistemnya. Plus 8 juta masuk ke limit kartu kreditmu. Makanya limit kartu kreditmu akan menjadi 68 juta. Limit kartu kredit 68 juta, tapi ada cicilan. Nah, cicilanmu mungkin anggap aja 8 juta bagi 3 itu sekitar berapa ya? Sekitar 2 juta sekian lah, anggap aja 2,5 ya, atau 2,7 lah. Anggap aja 2,7. Nah, kamu ada tagihan tuh 2,7. Tapi karena limit kartu kreditmu udah 68, nah 2,7 ini tadi pasti tidak ditagihkan ke kamu. Statusnya tagihan finalnya itu pasti minus. Kalau minus itu artinya kamu nggak perlu bayar karena kamu ada lebih bayar di bulan sebelumnya. Jadi walaupun muncul tagihan 1/2, 1/3, 2/3 atau 3/3, selama tagihan kamu itu minus atau 0, itu artinya sudah balance atau sudah seimbang antara kelebihan bayar yang terjadi di bulan sebelumnya dengan tagihan sekarang. Jadi coba kamu cek, kalau ternyata itu minus, ya udah kamu nggak usah bayar, nggak apa-apa. Nggak akan kena penalti, nggak kena denda, karena statusnya kamu udah melakukan pembayaran di awal gitu. Tuh, udah paham belum Kak Basir? Semoga Basir sudah paham. Kalau belum paham, tulis lagi di kolom komentar, nanti saya jelasin. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-6. Jadi pertanyaan terakhir datang dari Kak Pepi. Kak Pepi nanya gini, saya punya CC OVO limit 15 juta. Saya mau cicil HP di Eraspace, apa bisa kena 0%? Itu kena admin 1 kali aja atau tiap bulan? Kalau kamu pakai OVO U-Card seperti ini dan belinya di Eraspace, itu bisa 0% selama 24 bulan. Tidak ada biaya admin, artinya nggak ada biaya tambahan. Jadi jangan khawatir, nggak ada admin apapun. Jadi benar-benar harga HP dibagi 24, itulah cicilan kamu. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Mungkin itu aja yang mau saya bahas. Semoga kalian sukses selalu.